Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk materi kita laju reaksi yang part 2. Kalau di part 1 itu kita bahas tentang konsep laju reaksi. Jadi kita belajar konsep laju reaksi tentang perubahan konsentrasi reaktan dan produk gitu ya. Terus kita juga belajar penentuan order reaksi, persamaan laju reaksi sampai ke penentuan konstanta laju reaksi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang dapat mempercepat laju reaksi. Jadi yang namanya laju reaksi ternyata bisa kita percepat atau perlambat gitu ya. Harusnya sih dipercepat ya, karena nggak mungkin suatu industri itu mau reaksinya tuh lebih lambat ya kan, pasti rugi waktu. Jadi pastinya inginnya mempercepat laju reaksi. Nah, yang kita bahas ini adalah tentang teori tumbukan ya. Jadi itu. Nah, oke. Ya kita bahas dulu ini dia. Jadi mengenai teori tumbukan. Jadi suatu reaksi kimia itu akan berlangsung jika partikel-partikel reaktan itu bertumbukan secara efektif. Jadi ibaratnya kayak misalkan A dan B akan bereaksi, kan nggak mungkin mereka itu bisa tiba-tiba bereaksi kalau mereka nggak ketemu, nggak bersentuhan ya kan. Nah, jadi mereka harus bertumbukan atau bersentuhan. Nah, tapi tumbukannya pun nggak sembarangan tumbukannya harus berlangsung secara efektif. Nah, tumbukan yang seperti apa sih yang dikatakan tumbukan yang efektif? Ada dua yang mempengaruhi tumbukan. Yang pertama adalah arah orientasi tumbukannya harus tepat. Ya, ntar kita bahas yang kayak gimana arah orientasi tumbukan yang tepat. Kemudian yang kedua adalah reaksi tersebut harus memiliki energi, ya, memiliki energi yang cukup, atau ini mohon maaf typo ya, harusnya adalah energi aktivasi yang cukup. Kita pernah bahas masalah energi aktivasi di bab termokimia. Diingetin dikit aja ya tentang energi aktivasi, atau biasa disingkat sebagai EA. Itu adalah energi minimum yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi. Ya, jadi suatu reaksi itu baru bisa terjadi kalau si reaktan itu mampu mencapai energi aktivasinya. Ya, jadi kayak kita mau naik ke lantai 1 nih. Kan naik tangga tuh. Yang namanya naik tangga kan kita harus butuh energi kan. Nah, kita baru bisa naik tangga nyampe ke tujuan lantai 1 kalau energi kita cukup ya kan. Kalau kita lelah, lemah, letih, itu pasti nggak bisa naik tangga gitu ya. Sama ya, reaktan juga untuk menghasilkan produk, terjadi reaksi, dia butuh energi. Nah, energi minimal yang dibutuhkan untuk terjadinya reaksi kita sebut sebagai energi aktivasi ya. Kita bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Oke, kita bahas dulu yang pertama tentang tumbukan yang orientasinya tepat ya. Perhatikan di sini ada ilustrasi reaksi antara yang pertama ada CO bereaksi dengan NO2. Oh, ternyata menghasilkan produk berupa CO2 dan NO ya. Nah, dari reaksi pertama ini terlihat jelas bahwa antara CO dengan NO2 mereka berhasil menghasilkan produk, artinya mereka berhasil bereaksi. Kok bisa gitu ya? Nah, ntar kita bahas. Nah, yang kedua ada reaksi antara CO lagi dengan NO2 pula, tapi tidak berhasil menghasilkan produk yang baru karena tetap dia nggak berubah, tetap jadi CO dan tetap menjadi NO2. Rupanya si yang reaksi bawah itu dia tidak sesuai. Jadi arah tumbukan antara CO dengan NO2 itu tidak tepat orientasinya ya. Nah, yang tepat tuh seperti apa? Contoh yang atas tuh dia ada warna hitam ya, dari CO ketemu dengan merah nih. Dia ada interaksi. Nah, CO dan NO2 itu maunya yang bertumbukan itu antara si hitam dan merah, baru bisa menghasilkan produk. Tapi kenyataannya reaksi kedua yang ketemu siapa? Hitam dengan hitam. Ya nggak mau mereka gitu ya, karena mereka punya standar sendiri tumbukan yang efektif tuh yang seperti apa. Tentunya setiap reaksi itu punya arah orientasi yang berbeda-beda, spesifik tiap reaksi gitu ya. Jadi kalau misalkan arah orientasi tumbukan yang nggak tepat, ya nggak akan terjadi reaksi, bukan tumbukan yang efektif seperti itu. Oke? Jadi itu ya masalah arah orientasi tumbukan. Nah, yang kedua adalah tadi apa yang mempengaruhi tumbukan efektif adalah energi aktivasi ya. Jadi energi aktivasi tadi dibahas lagi adalah energi minimal yang dibutuhkan oleh suatu reaksi atau reaktan untuk mencapai
keadaan teraktivasi. Nah, keadaan teraktivasi itu dia di puncak sini, ini namanya keadaan transisi nih ya. Ini sama reaksinya antara NO menjadi tambah O3 menghasilkan NO2 tambah O2 ya. Jadi kalau kalian baca kurva itu bacanya dari kiri ke kanan. Jadi yang kiri ini kita sebut sebagai reaktan, yang kanan ini sebagai produk ya. Ayo, siapa yang ingat kalau produknya lebih rendah daripada reaktan, maka ini termasuk ke dalam kurva reaksi ekso atau endo. Ayo, ya tentu saja kalau produknya lebih rendah termasuk ke dalam reaksi ekso yang harga delta H-nya negatif ya kan, karena delta H sendiri rumusnya gimana? Delta H itu adalah entalpi produk dikurangi entalpi reaktan ya. Jadi kalau misalkan produknya lebih rendah ya berarti kan produknya lebih kecil dikurangi yang reaktan lebih tinggi besar, maka hasilnya pasti negatif seperti itu ya. Nah yang kedua itu adalah selanjutnya ya, kalau misalkan yang sebelah kanan ini reaktannya sebelah kiri, ini produknya sebelah kanan tuh, tapi dia di atas produknya, otomatis nilai entalpi produk itu lebih tinggi daripada reaktannya, pasti akan menghasilkan harga delta H yang positif ya kan. Delta H nya positif berarti termasuk ke dalam reaksi endoterm atau reaksi yang menyerang karbon ya. Oke, baca-baca lagi ya materi termokimia, perbedaan antara reaksi ekso dan reaksi endo. Oke, kita balik lagi ke energi aktivasi. Jadi ceritanya ya, kita bahas si ini ya, si yang sebelah kiri dulu. Ceritanya siapa? Si Siuk. Ceritanya si NO sama O3 tuh mau bereaksi ya kan. Nah, kayak kita aja lah mau kenalan sama temen kan nggak mungkin langsung akrab ya kan, perlu PDKT dulu, kenalan dulu ya kan, terus tukeran nomor handphone atau apalah ya, perkatan. Nah sama si NO sama O3 juga dia butuh itu, pendekatannya dia naik ke puncak, curut gitu ya. Nah begitu mereka sampai di puncak, artinya mereka sudah teraktivasi, mereka udah siap membentuk produk ya. Kayak kalian kalau bikin ATM di bank itu baru bisa kita gunakan kalau si kartu ATM-nya udah kita aktivasi ya kan, atau kita download atau install aplikasi itu baru kita bisa gunakan kalau sudah kita aktivasi lewat email. Sama gitu ya, reaktan juga baru bisa menghasilkan produk kalau dia sudah aktif, udah siap, udah teraktivasi. Nah untuk mencapai keadaan teraktivasi atau transisi itu butuh energi, namanya energi aktivasi ya. Jadi kalau misalkan si reaktannya nih NO sama O3 nya udah nyampe puncak, ibaratnya menghasilkan produk udah tinggal ngegelinding aja, swing gitu, menghasilkan produk gitu ya. Jadi energi aktivasi sendiri diukurnya dari reaktan ya, dari reaktan sampai ke puncak. Nah, ini energi aktivasi. Sekali lagi, kalau delta H diukurnya antara produk dan reaktan, sedangkan kalau energi aktivasi diukurnya dari reaktan sampai ke puncak. Berarti yang sebelah kanan kurvanya mana energi aktivasi? Ya dari sini, ini reaktannya, ini puncaknya ya. Oh ini EA-nya, selisihnya berapa? Itu energi aktivasi. Jelas ya. Nah tentunya setiap reaksi itu punya energi aktivasi yang berbeda-beda, spesifik ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Tentunya kalau energi aktivasinya besar, berarti kan puncaknya makin jauh tuh ya. Artinya reaksinya pasti akan lebih lama dibanding yang energi aktivasinya lebih kecil, seperti itu. Oke, itu tentang energi aktivasi. Jadi kita punya dua hal yang bisa menyebabkan tumbukan itu dikategorikan tumbukan yang efektif. Pertama, arah orientasinya tepat. Yang kedua, dia punya energi aktivasi yang cukup ya, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini kita masuk ke inti permasalahan hari ini ya. Jadi faktor-faktor, mohon maaf typo lagi, faktor-faktor yang mempercepat laju reaksi apa aja gitu ya. Kita berangkat dari persamaan laju reaksi yang udah kita pelajari, bahwa orde laju reaksi itu adalah R sama dengan K ya. R sama dengan K dikali konsentrasi reaktan dipangkatkan orde. Ya dari rumus sih udah kelihatan nih, yang paling berpengaruh adalah konsentrasi reaktan ya di poin 2. Ini ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kecepatan reaksi. Pertama adalah sifat zat ya, sifat zat ini ngaruh banget menurut saya gitu ya. Ibaratnya air sama minyak, mau kita apain aja itu emang dasar sifatnya gak bisa nyampur, nggak bisa bereaksi, nggak akan mungkin bereaksi gitu ya. Jadi
Kalau sifatnya emang nggak bisa, ya udah jangan dipaksain gitu ya. Agak susah untuk mempercepat reaksi kalau emang sifat zatnya tidak saling bereaksi. Kereaktifannya rendah. Kereaktifan itu kemampuan dia mengalami reaksi. Ya, itu yang pertama. Kemudian ada konsentrasi reaktan. Tentu saja kalau dilihat dari rumus, laju reaksi ini berbanding lurus dengan konsentrasi reaktan. Maka kalau konsentrasi reaktannya semakin tinggi, maka laju reaksi akan semakin tinggi juga, ya. Nah, ini tekanan sistem diperbesar dan volume diperkecil. Kita bahas selanjutnya ya. Selanjutnya yang kelima dan keenam ini udah pernah kita uji coba di lab ya, di lab kimia SMA Sumbangsi tercinta. Ada luas permukaan diperbesar dan suhu sistem diperbesar, itu juga akan mempercepat laju reaksi. Dan terakhir yang dapat mempercepat laju reaksi adalah penambahan katalis. Ya, oke, kita bahas satu persatu. Mulai dari konsentrasi, pengaruh konsentrasi ya. Jadi konsentrasi di sini bukan yang permainan itu ya, konsentrasi dimulai, bukan ya. Jadi konsentrasi di kimia itu menunjukkan apa? Biasanya konsentrasi itu kan banyak ya. Itu yang kita gunakan adalah molaritas. Ya, dia menunjukkan banyak sedikitnya jumlah partikel dalam suatu larutan. Ya, jadi ada yang larutan dengan konsentrasi tinggi, artinya jumlah partikel yang terlarut di dalamnya itu banyak. Ya, ibaratnya kita punya susu encer dan susu pekat kental. Nah, yang konsentrasinya tinggi yang mana? Ya, konsentrasinya tinggi yang susunya pekat ya. Yang encer adalah konsentrasi yang rendah. Nah, kita baca ya, simak. Peningkatan konsentrasi reaktan akan memperbanyak jumlah partikel yang akan bereaksi, sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif akan semakin banyak, sehingga peningkatan konsentrasi akan mempercepat laju reaksi. Oke ya, kesimpulan di warna merah bahwa dia bilang peningkatan konsentrasi akan mempercepat laju reaksi. Oke, saya punya ilustrasinya di bawah. Di sebelah kiri ada gambar jalanan yang lengang, sebelah kanan adalah jalanan yang macet. Nah, menurut kalian nih, di antara dua gambar tersebut yang paling banyak, yang kemungkinannya paling banyak si mobil-mobil itu saling bersenggolan dan tabrakan tuh yang mana? Yang jalanannya lengang, yang mobilnya dikit, atau yang jalanannya padat, full, macet? Yeps, betul ya, yang paling kemungkinan menghasilkan tabrakan terjadi tabrakan itu pasti di yang macet, ya kan? Nah, sama gitu ya, dianalogikan dengan jumlah partikel. Ini adalah yang konsentrasinya rendah, jumlah partikelnya sedikit. Akibatnya kalau sedikit kan ya jumlah tumbukannya pasti lebih sedikit juga gitu ya. Sedangkan yang jumlah partikelnya banyak, yang konsentrasinya tinggi, kemungkinan untuk mereka saling bertumbukan itu juga tinggi. Ya, akibatnya apa kalau banyak tumbukannya tinggi ya, atau jumlah tumbukan yang terjadi tinggi apalagi efektif, ya pasti laju reaksi akan semakin cepat juga. Oke, itu adalah pengaruh konsentrasi. Nah, selanjutnya adalah pengaruh suhu ya. Pengaruh suhu ini yang udah pernah kita uji cobakan juga di lab ya. Kita mereaksikan antara HCl dengan natrium tiosulfat di suhu yang berbeda. Yang satu suhu ruang, yang satu suhunya sekitar 50 derajat Celcius ya. Nah, kenapa sih suhu ternyata bisa memperbesar laju reaksi gitu ya? Di sini peningkatan suhu akan memperbesar laju reaksi karena dengan naiknya suhu maka energi kinetik partikel zat-zat akan meningkat, sehingga memungkinkan semakin banyak tumbukan efektif yang terjadi. Oh, ternyata ketika suhu naik maka energi kinetik partikel juga akan naik. Apa sih energi kinetik? Energi kinetik itu nanti kaitannya dengan pergerakan molekul ya kan. Jadi kalau energi kinetiknya besar maka molekul tersebut akan semakin mudah bergerak ke sana kemari. Pastinya nih kalau dia makin bergerak ke sana kemari gitu ya, maka pasti yang terjadinya adalah tumbukannya juga semakin banyak karena dia bergerak ke sana kemari. Beda sama kalau kita diem aja ya kemana-mana, ya pasti udah nggak mungkin tabrakan sama siapa-siapa ya kan. Bandingkan kalau kita misalkan pecicilan kesana kemari, lari kesana kemari gitu ya, itu pasti kemungkinan untuk bertabrakannya semakin besar. Jadi ternyata itu ya pengaruh suhu, pengaruhnya ke energi kinetik. Nah, di sebelah kiri kalian itu ada tabel hasil percobaan. Ada 3 kali percobaan gitu ya. Ada suhu 25,
ternyata waktu yang digunakan untuk bereaksi itu sebanyak 16 detik ya. Kemudian ada yang 35 derajat Celcius selama 8 detik, 45 derajat Celcius selama 4 detik tuh ya. Jadi kalau yang namanya kimia itu dia baru ada teori setelah percobaan ya. Dari sini kita simpulkan nih, makin tinggi suhu maka waktu reaksi juga semakin kecil, atau waktu reaksi semakin cepat ya, atau laju reaksi semakin cepat. Nah kalau kita perhatikan di sini suhunya naiknya 10-10 ya, tuh 25 ke 35 naik 10. Waktunya, waktu reaksinya naik 2 kali lipat, dari 16 detik menjadi lebih cepat 8 detik. Nah, berarti 2 kali lipat lebih cepat ya gak? Kemudian dari 35 ke 45 juga naik 10, reaksinya juga lebih cepat 2 kali. Makanya kita dapat kesimpulan, setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius maka laju akan mengalami kenaikan 2 kali lebih cepat. Nah ini secara matematis kita rumuskan menjadi 2 rumus ini ya. Keterangan yang di bawah bisa kalian pelajari sendiri. Kenapa saya nggak terlalu memaksakan untuk menggunakan rumus ini, karena untuk soal tipe pengaruh suhu itu sebenarnya kita bisa selesaikan dengan cara tanpa rumus ya. Seneng dong tanpa rumus ya. Kita coba ya. Di sini ada soal cerita nih, suatu reaksi berlangsung pada suhu 25 derajat Celcius memerlukan waktu 20 menit. Oke, kita tulis dulu deh, 25 derajat Celcius ya kan, waktunya selama 20 menit itu ya. Jika setiap kenaikan 10 derajat Celcius reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat sesuai dengan percobaan tabel yang tadi ya, dia naik 10 suhunya reaksi lebih cepat 2 kali. Oke. Nah pertanyaannya, pada suhu 65 derajat Celcius reaksi akan berlangsung berapa? Kalau suhu 25 itu selama 20 detik, kalau 65 berapa? Itu pertanyaannya. Oke, karena clue-nya dia naiknya 10-10, jadi kita naikin aja nih. Dari 25 kita naikkan jadi naik 10 berapa jadinya? Tambah 10, 35 ya kan? Nah, ketika suhunya naik 10 derajat Celcius maka lajunya naik 2 kali lebih cepat. 20 menit, 2 kali lebih cepat berarti berapa menit tuh? Bukan 40 ya. Kalau 40 menit tambah lama dong ya. Kalau waktu itu angkanya makin kecil justru dia makin cepat. Jadi kalau 20 menit lebih cepat 2 kalinya, maka 10 menit dibagi 2. Oke? Lanjut. Naikin lagi 10, dari 35 kita naikkan suhunya 45. Reaksinya 2 kali lebih cepat juga. 10 menit jadi berapa menit? 5 menit. Bagi 2 ya. Oke, masih belum 65 juga. Emang agak repot sih kalau kayak gini ya. Cuman ini dijamin kalian gak akan lupa sampai kalian kakek nenek. 45 naik 10, 55. Mana 55-nya? 55. Nah, reaksi 2 kali lebih cepat lagi. 5 bagi 2 berapa? 5/2 atau 2,5 ya. Oke. Masih belum juga, naik lagi 10. Nah, baru ini yang kita cari-cari, 65 derajat Celcius ya. 2 kali lipat lebih cepat. 2,5 bagi 2, 2 bagi 2 1, 0,5 bagi 2 0,25. Berarti 2,5 bagi 2 itu 1,25 menit. Dapat deh, ya kan? Nah, itu kira-kira pengaruh suhu terhadap waktu reaksi ya. Jadi suhu makin tinggi maka energi kinetik molekul juga semakin besar. Akibatnya laju reaksi semakin cepat. Oke, lanjut. Pengaruh suhu selanjutnya adalah, ini bisa kalian kerjakan sendiri ya, aman ya. Oke, selanjutnya adalah pengaruh volume dan tekanan. Oke, kita lihat ya. Volume dan tekanan juga ternyata berpengaruh terhadap laju reaksi. Kenapa? Karena perubahan volume dan tekanan itu bisa mengubah jarak antar partikel. Oke, gitu ya. Kita cek di sini ada 2 gambar ilustrasi ya. Gambar A ini apa ya? Kayak tabung gitu ya, terus diisi. Ini yang kuning-kuning adalah partikelnya. Ini kayak berjauhan gitu ya. Nah, terus dikasih tekanan, dipres ke bawah nih, yang biru tuh tugasnya ngepres. Nah, tuh sampai sini. Ternyata jarak partikel jadi gimana? Jadi lebih dekat, lebih berdekatan. Kenapa? Karena volumenya semakin kecil. Yang tadinya volumenya di sini, karena dia dapat tekanan, maka volumenya jadi lebih kecil. Oke, ingat volume dan tekanan itu berlawanan ya. Jadi saat tekanan diperbesar, dipres gitu ya, maka volume akan semakin kecil. Akibatnya apa? Jarak antara partikel yang akan bereaksi semakin mendekat.
Akibatnya apa? Ya kalau makin berdekatan ya berarti kemungkinan untuk bertumbukan juga semakin besar. Kalau tumbukannya banyak, ya berarti reaksi juga semakin cepat. Oke, masuk ya, aman perubahan volume dan tekanan ya. Jadi ketika volumenya diperkecil, tekanan diperbesar, reaksi semakin cepat. Sebaliknya, kalau volume diperbesar, tekanan diperkecil, reaksi semakin lambat. Nah, kalau volumenya besar kan ibaratnya kayak kita ngobrol nih, kita ngobrol berdua gitu ya di mana kalian suka ngobrol di ruangan yang sempit nih, di ATM misalnya, ruangan ATM dua tuh nyambung kan karena jarak kita berdekatan. Terus kita pindah ke lapangan yang satu di ujung gawang sana, yang satu ujung gawang sana, saking gedenya volumenya ya berjauhan ya, nggak nyambung ngobrolnya. Begitupun partikel gitu ya, ketika dia dipindahkan ke volume yang lebih kecil, otomatis jaraknya akan menjadi lebih berdekatan, maka reaksi juga makin cepat. Oke ya, aman ya. Oke, lanjut gas. Oke, ini ada contoh soal lagi, reaksi antara nitrogen monoksida dengan bromin ya, menghasilkan NOBr. Oh, ternyata dia punya persamaan laju reaksi R sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 dikalikan Br2. Oke, masih ingatkah kalian pangkat ini nunjukin apa? Pangkat ini menunjukkan orde ya. Berarti orde reaksi NO itu adalah 2, orde reaksi Br2 adalah 1. Pertanyaannya apa? Pertanyaan adalah konsentrasi reaktan diperbesar 2 kali dari semula. Jadi jika pada suhu tetap, apa yang terjadi terhadap laju reaksi kalau konsentrasinya diperbesar 2 kali semula? Ini kalau misalkan kalian mau tebak-tebakan ya, menurut saya mudah aja, konsentrasi diperbesar 2 kali semula. Oke, untuk si NO kan dia orde 2 nih, ya nggak? Konsentrasi diperbesar 2 kali, jadi berapa? Kalau orde 2 diperbesar 2 kali, berarti kan pangkat 2-nya. Berarti kalau diperbesar 2 kali, maka dia jadi 4, bener nggak? Betul dong, 2 pangkat 2. Terus yang BR2 nya juga sama, diperbesar 2 kali. Tapi kan dia orde 1, kalau diperbesar 2 kali, ya berarti lajunya 2 kali juga. Maka 4 kali 2, berapa 4 kali 2? 8. Oke, berarti laju reaksi akan berlangsung 8 kali lebih cepat. Mudah bukan? Oke, kita coba cara matematikanya ya. Kadang nih harus dibikin matematikanya. Oke, saya pindahin. Tadi gimana? R sama dengan gimana? K konsentrasi NO ya kan, pangkat 2 ya, terus BR2 pangkat 1. Dah kan dibandingin nih, ada kondisi awal R1 kita bandingin sama kondisi yang kedua setelah konsentrasinya diperbesar 2 kali. Oke ya, ini NO, ini BR2. Oke, kalau kita misalkan konsentrasinya itu adalah M ya, M. Nah, ini nilai K bisa kita coret. Nilai K bisa kita coret. Kenapa? Kan harganya sama, ya kan, konstanta. Dibandingin ya udah harganya sama, dicoret. Nah, kemudian tinggal sisa nih ada konsentrasi NO-nya. Konsentrasi kita ibaratkan M aja ya. M pangkat 2, jangan lupa pangkatnya, dikalikan ya si BR2 juga konsentrasi molar pangkat 1. Oke, banding per. Nah, yang 2 ini kan dia katanya konsentrasinya dinaikkan 2 kali lipat. Berarti kalau awalnya M naik 2 kali lipat jadi berapa? Dia 2M. Ya kan? Pangkat berapa? Pangkat 2 dikalikan si BR2 dipangkatin diperbesar 2 kali juga jadi 2M. Dah, tinggal dicoret-coret. Mana yang coret? Nih M-nya nih sama. Nih M-nya sama. Oke, tinggal sisa siapa? Tinggal sisa ini R1 banding R2 dengan di atas habis ya. M coret tinggal 1 per ini tinggal 2 pangkat 2 itu berapa? 4 dikali ini berapa? 2. 4 kali 2 8. Maka dapat harga R2 nya kali silang ya. Kali silang harga R2 nya itu adalah gimana? Kali silang set ya kan, 4 kali 2 8, berarti 8 kali R1. Oke, peroleh kesimpulan untuk persamaan reaksi ini dengan persamaan orde tersebut ya, persamaan laju maksudnya dengan orde 2 dan 1, orde total 3.
Kalau konsentrasi naik 2 kali, diubah 2 kali, maka laju reaksi menjadi 8 kali semula. 8 kali lebih cepat. Ya, selanjutnya, nah ini ada pengaruh luas permukaan. Pengaruh luas permukaan juga sangat berpengaruh ya. Kemarin kita sudah mereaksikan antara pita magnesium dengan HCl. Yang satu magnesiumnya ukurannya besar, yang satu ukurannya udah kita potong-potong jadi lebih kecil-kecil. Ternyata benar, yang kalau sudah dipotong kecil-kecil reaksinya lebih cepat. Ya, kenapa sih bisa kayak gitu? Karena yang ukurannya partikel kecil-kecil itu justru dia punya luas permukaan bidang sentuhnya itu lebih besar. Ya, kemarin masih banyak yang keliru, saya lihat ya. Kalian berasumsi bahwa kalau ukurannya kecil maka luas permukaannya kecil, padahal nggak gitu ya. Nih contohnya, saya punya kubus itu sisinya yang 1 cm 1 cm, berarti kan luas permukaannya 1 kali 1, luas permukaan itu apa sih, 6s kuadrat ya kalau kubus ya, berarti 6 kali 1 pangkat 2 berarti 6 ya. Oke, ini 6 itu 6. Oke, nah kemudian untuk yang kemudian si kubusnya itu juga dipotong, dibagi 8 tuh, dibagi 8, 1, 2, terus 8 gitu ya. Nah, dipotong dari 8 menjadikan tiap sisinya itu panjangnya 0,5 cm ya kan. Nah, kalau kita hitung-hitung secara matematis, saya nggak mau hitungnya, agak banyak juga ini buang-buang waktu juga. Udah kelihatan lah ya, yang tadinya dia cuman punya 6 sisi ya, depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri ya, samping, dia jadi punya 8 atas, bawah, kanan, kiri, depan, samping ya kan. Artinya luas permukaannya semakin banyak. Nah, ini ibaratnya nih, si ini yang abu-abu kan kalau dia gelondongan gede gini satu, tapi kalau dia banyak dipotong-potong, dia makin banyak kemungkinan untuk bertumbuh kan, nggak cuma di bagian sisi-sisi ininya doang gitu ya, dia jadi lebih banyak. Itu yang dimaksud dengan luas permukaan. Jadi kalau makin bentuk ukurannya kecil, justru luas permukaan semakin besar, otomatis laju reaksi semakin cepat juga. Kan kesimpulannya, yang berbentuk serbuk lebih cepat daripada yang berbentuk lempengan. Makanya kalau kalian mau rebus apapun itu gitu ya, usahakan dipotong-potong dulu, rebus daging misalkan, jangan langsung sekilo bluk, jangan ya, dipotong kecil-kecil dulu supaya lebih cepat matang. Oke, itu luas permukaan. Selanjutnya adalah pengaruh katalis. Terakhir, katalis itu kita udah sering banget bersinggungan dengan katalis, karena katalis itu ada di dalam tubuh kita yang disebut enzim ya. Katalis yang berasal dari makhluk hidup, dalam hal ini enzim. Ada juga katalis yang anorganik atau berasal bukan dari makhluk hidup, biasanya logam-logaman untuk keperluan industri. Nah, jadi katalis itu ternyata bisa mempercepat laju reaksi. Gimana caranya? Katalis bisa mempercepat laju reaksi melalui jalur alternatif reaksi lain yang memiliki energi aktivasi lebih rendah. Oke. Nah, jadi dia ngakalinnya di energi aktivasi ya. Tadi kita udah bahas tuh, kalau energi aktivasinya lebih tinggi, otomatis lebih jauh, lebih besar energinya, maka reaksinya pasti lebih lama. Ya udah, dia ngide si enzim supaya reaksi lebih cepat, maka dia turunkan energi aktivasinya. Jadi ada 2 kurva ya, ada kurva warna merah dan warna biru di sebelah kanan. Yang warna biru adalah kurva reaksi dengan menggunakan katalis, sedangkan yang warna merah adalah kurva reaksi tanpa katalis. Kita lihat perbedaannya. Yang tanpa katalis, energi aktivasinya lebih tinggi dari bawah sampai atas. Nih reaktannya kan tuh sampai atas ini puncak. Sedangkan yang warna biru yang dengan enzim, yang dengan katalis, maksudnya energi aktivasinya cuma dari sini doang, shoot, gitu. Udah, ya kan? Gimana caranya sih? Maksudnya jalur alternatif untuk menurunkan energi aktivasi yang lebih rendah itu misalnya kayak kita naik panggung, acara kemarin tuh acara apa, bulan bahasa ya. Oke, siapa yang juara nih? Terus kalian juara nih di sini, nonton nih, ya pemenang juara lomba makan jatuh kepada Sunio. Oke, Sunio naik ke Sunio, kan nggak mungkin dia loncat gini kan. Nah, gimana caranya? Susah, nggak nyampe-nyampe. Maka disediakanlah tangga tuh. Nah, itu kerja enzim. Jadi dia tuh membantu supaya
reaktan itu berhasil mencapai energi aktivasinya diturunin dengan cara mencarikan jalur alternatif lain untuk terjadinya reaksi, jalannya reaksi. Jadi kalau misalkan kalian pergi ke sekolah kena macet, ya kan pasti kalian nyari jalur alternatif atau jalan tikus supaya lebih cepat nyampe ke sekolah. Kurang lebih kayak gitu si enzim ya kerjanya. Oke. Sudah ya, ini beberapa kesimpulan lah caranya supaya reaksi ini bisa berlangsung lebih cepat ya. Yang pertama, bisa kita perbesar konsentrasi A dan B karena ini adalah reaktan ya. Kemudian yang kedua adalah zat B digerus karena dia kebetulan bentuknya padat, bisa kita gerus. Digerus itu ditumbuk supaya ukuran partikelnya lebih kecil, otomatis laju reaksi semakin cepat. Terakhir, suhu diperbesar, oke. Terakhir, volume wadah diperkecil. Oke, sekian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua yang lagi belajar kimia. Terus semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.